Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotnida dengan NIM 2019-01 2091 Teknik Industri C. Di sini saya akan menjelaskan sistem produksi UMKM bengkel motor. Di zaman serba cepat seperti sekarang ini, setiap orang diharuskan untuk bergerak lebih cepat dan mengefisienkan waktu sebaik mungkin agar setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai jadwal dengan baik. Kepadatan jam kerja dan lokasi bergerak secara cepat dan tepat waktu, sehingga pilihan memiliki kendaraan sangat diprioritaskan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, terciptanya alat transportasi atau kendaraan sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan, karena dapat mengantarkan pemiliknya ke tempat yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan keefisien kerja tersebut, mendorong tiap individu untuk memiliki kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, sehingga meningkatkan jumlah permintaan terhadap kendaraan roda 2 di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada waste of overproduction atau produksi yang berlebihan. Memproduksi lebih dari kebutuhan pelanggan internal dan eksternal ataupun memproduksi lebih cepat dari waktu kebutuhan pelanggan. Adanya pemborosan dan aktivitas produksi dikarenakan terdapat searching time dan waiting time selama proses produksi berlangsung. Hal tersebut diakibatkan karena dalam produksi ETC pemanfaatan fasilitas dan lingkungan yang sangat minim dengan ukuran ruang produksi 2x1 meter bujur sangkar, dan data letak workspace yang tidak baik juga turut serta menyebabkan penurunan produktivitas karyawan. Yang kedua ada waste of inventory atau inventory. Itu menyembunyikan masalah dan menimbulkan aktivitas penanganan tambahan yang seharusnya tidak diperlukan. Perbaikan proses bisnis dengan mengukur lead time dan membandingkannya dengan metode benchmarking. Penerapan stock opname sebagai pengembangan inventory management serta pengukuran beban kerja mekanik. Yang ketiga ada waste of defects atau cacat atau kerusakan. Pengerjaan ulang terhadap produk atau bila produk cacat maka harus dimusnahkan. Pemborosan yang terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan defect sehingga diperlakukan perbaikan. Ada juga transportation, memindahkan material dengan jarak yang sangat jauh dari satu proses ke proses berikutnya yang dapat mengakibatkan waktu penanganan material bertambah. Pemborosan yang terjadi karena tata letak atau layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik. Ada maintenance, suatu pergerakan dari orang atau mesin yang tidak menambah nilai kepada barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pelanggan, tetapi hanya menambahkan biaya dan waktu saja. Pemborosan yang terjadi karena gerakan atau aktivitas pekerjaan maupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Pemborosan waktu biasanya terjadi karena adanya suplai komponen yang terlambat datang atau bisa juga disebabkan adanya pemborosan transportasi, menunggu proses berjalannya mesin, hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi. 1 detik saja memiliki nilai yang besar bila digunakan secara produktif. Namun bila ada waktu di mana SDM atau mesin tidak beroperasi melakukan kegiatan produksi karena menunggu barang dari bagian lain, maka ini dikatakan sebagai pemborosan waktu menunggu. Pemborosan yang terlambat, hilangnya alat kerja, atau menunggu keputusan dan informasi tertentu. Selanjutnya ada proses tambahan atau aktivitas kerja yang tidak perlu atau tidak efisien. Pemborosan terjadi karena prosesnya tidak bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun customer. Dari kondisi perlengkapan dan peralatan bengkel sepeda motor umum skala UMKM yang belum efektif dan efisien, berikut terdapat beberapa perbaikan dari kondisi bengkel yang belum efektif dan efisien adalah adanya layout
baru untuk bengkel sepeda motor umum skala UMKM dapat mempercepat kerja para karyawan karena alur kerja bengkel yang baik. Yang kedua, ada rancangan tata letak fasilitas bengkel sepeda motor umum skala UMKM menggunakan metode 5S, menghasilkan ruangan dan barang-barang tersusun lebih rapi, bersih dan teratur serta aman dan nyaman. Yang kedua, adapun kesimpulan dari sistem informasi untuk perlengkapan dan peralatan bengkel sepeda motor umum skala UMKM berbasis komputerisasi. Yang pertama, mempermudah pengolahan operasional bengkel sepeda motor umum skala UMKM untuk mengetahui data konsumen dan data keuangan secara cepat dan akurat. Sistem yang dibuat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi dan pengolahan catatan, lebih ekonomis karena meminimalkan penggunaan waktu, mudah untuk mengambil tindakan korektif pada waktu yang tepat, dan memudahkan akses kerincian peralatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.